Selamat siang Bapak Ibu sekalian, pejuang pendidikan di tanah air. Terima kasih sudah menghadiri sesi kedua kami di hari ini, modul membuat penjadwalan dengan Google Calendar pada tanggal 8 April 2020 pukul 15.30 sampai 14.30 WIB. Dengan pembicara nanti Bapak Fatur Hakim dari Seman 10 Samarinda. Pak Fatur juga adalah dari Google Educators Group. Dan terima kasih sudah menghadiri di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian, mungkin baru habis mengajar. Dan di sini adalah sesi Indonesia Edu Webinars bersama Revo, yang merupakan serangkaian webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu para guru dan orang tua menerapkan strategi pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan perangkat Google Suite for Education. Kegiatan ini dapat diselenggarakan dengan kolaborasi para pejuang pendidikan di Revo, Google Educator Group Indonesia, Google for Education, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk daftar modul dan juga link sesi bisa dilihat di bit.ly/Indonesia Edu Webinars. Kemudian dapat dicek di Instagram dan Facebook Revo Indonesia dan juga website Guru Berbagi untuk rincian informasinya. Modul yang sudah lewat diposting di kanal YouTube Revo Indonesia di bit.ly/Indonesia Edu Webinars playlist. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dari channel kami supaya kami juga nanti bisa membantu untuk mengatur video-videonya supaya gampang ditemukan oleh Bapak Ibu sekalian. Tata tertib webinar kita, 1, silakan memberikan pertanyaan Anda di sesi chat live pada tampilan YouTube Anda. Dan kemudian yang kedua, akan ada daftar hadir, tapi di akhir acara, di akhir presentasi. Bagi peserta sesi live akan diberikan sertifikat partisipasi secara digital. Sertifikat ini paling lambat diterima Bapak Ibu sekalian 1 minggu setelah tanggal 23 April, karena tanggal 23 April adalah hari terakhir webinar series ini. Kemudian yang ketiga, sesi ini akan direkam sebagai bahan pembelajaran supaya lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaat. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan menunda terlalu lama, saya persilakan Bapak Fatur Hakim untuk memulai sesi ini. Baik, terima kasih Bu Pepita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan semangat pagi untuk Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Bersama saya Fatur Rahim. Kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi, tanya jawab, dan nanti ada sedikit demonstrasi tentang pemanfaatan Google Calendar dalam penjadwalan. Apa itu Google Calendar? Google Calendar ini adalah salah satu tools atau aplikasi yang disediakan oleh Google, baik untuk akun standar yang biasa Bapak Ibu gunakan, dalam hal ini gmail.com, atau menggunakan Google Suite. Nanti setelah ini akan saya sampaikan perbedaannya di mana. Tetapi untuk langkah awal, bagaimana cara membuka Google Calendar? Cara yang pertama, baik yang akun standar maupun yang Google Suite, silahkan Bapak Ibu buka web browser terlebih dahulu. Dalam hal ini rekomendasinya adalah Google Chrome. Kemudian Anda ketikkan alamat aplikasi kalender pada address bar seperti ini, yang dilingkari merah ya. Ketikkan kalendar.google.com. Sekali lagi, ketikkan kalendar.google.com. Boleh langsung ketikkan kalendar.google.com atau lengkap alamatnya, yakni https://kalendar.google.com. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua untuk membuka kalender, pertama buka web browser Google Chrome, sama seperti cara yang pertama tadi, lalu Anda ketikkan pada address bar google.com. Lalu klik ikon Google Apps yang terletak di samping kanan foto profil Anda. Sekali lagi, klik kanan icon Google Apps yang berada di
samping kiri ya, samping kiri foto profil Anda. Ada kalanya ketika Anda membuka google.com, foto profil ini belum tampil, itu artinya belum ada akun yang aktif di browser Anda. Untuk itu silahkan login dengan menggunakan akun Gmail atau akun Google Suite yang Anda miliki. Kemudian cara yang kedua masih lanjutannya. Jadi setelah mengklik icon Google Apps tadi, Anda pilih icon kalender ya. Jadi akan terbuka seperti tampak nanti pada gambar ada icon kalender yang bertuliskan angka 31 ya. Silahkan Anda klik. Nah, tampilannya lebih kurang semacam ini ya. Google Calendar. Ini Google Calendar menggunakan akun Gmail ya. Akun gmail.com, akun biasa, akun standar. Nah, jadi sedikit gambaran, prinsipnya Google Calendar ini adalah kalender virtual untuk kegiatan Bapak Ibu semua. Ya, sebagai contoh di sini itu ada yang berwarna merah. Ini kalau Bapak Ibu guru khususnya yang lagi bepergian keluar kota kemudian balik ke rumah kan harus ada isolasi diri ya, harus ada isolasi diri selama 14 hari. Nah, ini bisa dijadwalkan atau diagendakan dengan menggunakan Google Calendar, sekaligus nanti untuk pengingat Bapak Ibu apa yang harus dilakukan setiap harinya sampai di hari terakhir. Nah, ini sebagai contoh yang ada di layar. Saya baru bepergian dari Bogor pada tanggal 4 sampai 6, kemudian tanggal 9 sampai 11. Di tanggal 12 hingga 25 saya melakukan isolasi diri di rumah. Ini memanfaatkan Google Calendar dalam keseharian. Kemudian bagaimana cara menambahkan acara di Google Calendar? Kalau saya balik ke sini, Bapak Ibu bisa perhatikan di bawah tulisan Google Calendar ini yang ada create, ada tanda plus, itu Bapak Ibu klik ya. Klik icon plus tersebut. Ya, itu langkah pertama, klik create icon plus. Selanjutnya akan tampil seperti yang tampak di layar ini. Di sisi kiri ini kalender standar. Ini menggunakan akun Gmail ya, gmail.com. Sementara yang di sisi kanan ini menggunakan akun Google Suite ya. Caranya sama, cara masuknya, cara menambahkan sama, tetapi fiturnya nanti berbeda. Yang sisi kanan ini kalender standar, yang di sisi kiri kalender standar, yang di sisi kanan ini adalah Google Suite. Bedanya di mana? Mungkin Bapak Ibu sudah bisa memperhatikan, kalau di standar tersedia event dan reminder ya. Kalau yang di sisi kanan ini ada out of office dan appointment slot. Jadi ada tambahan 2 yang berbeda dengan di yang standar. Apa bedanya? Bedanya out of office ini yang apabila saya berada misalnya hari libur ya, Sabtu, Minggu saya tidak sedang dalam bekerja atau saya sedang tugas luar kota, ini bisa disetting di sini. Sehingga nanti ini ada hubungannya ketika penjadwalan kalender yang dilakukan oleh sekolah atau dilakukan oleh manajemen di sekolah, itu ketika mengundang saya nanti di dalam sebuah kegiatan yang diadakan, maka saya otomatis akan langsung diberitahu bahwa pada saat itu saya sedang tidak ada di tempat. Nah, penjadwalan itu biasanya menggunakan appointment slot ini. Tetapi ini nanti akan kita lakukan setelah Bapak Ibu membuat penjadwalan agenda kegiatan dalam bentuk event ya. Nanti itu ada pembahasan tersendiri nanti. Baik, Bapak Ibu,
sekarang setelah event ini terbuka, langkah pertama yakni membuat judul acara atau kegiatan pada title, ya, membuat judul acara atau kegiatan pada title. Misalnya judul yang saya buat di sini di bagian title ini, workshop daring RPP Merdeka Belajar. Jadi rencananya saya selaku guru misalnya di sekolah akan mengadakan workshop online apa itu RPP Merdeka Belajar, ya. Langkah selanjutnya pengaturan tanggal dan waktu, ya, tanggal dan waktu. Di sini tanggal 13 April 2020 saya agendakan untuk tanggal 13 April 2020 pukul 1.30 PM sampai dengan 2.30 PM. Artinya durasinya 1 jam kegiatan ini, ya. Jadi sekali lagi langkah awal untuk menambahkan sebuah event, yang pertama menentukan judulnya apa kegiatan tersebut, kemudian kita tentukan tanggal kegiatan termasuk jamnya, ya, termasuk jamnya. Dan jamnya ini akan otomatis menyesuaikan dengan jam, dalam hal ini saya di waktu Indonesia bagian tengah. Jadi ketika saya nanti mengundang rekan guru yang berada di wilayah Indonesia bagian barat maupun di wilayah Indonesia bagian timur, maka ini nanti otomatis akan menyesuaikan dengan waktu mereka. Jadi seperti itu. Baik, langkah berikutnya, ya, jadi setelah menentukan title, judulnya apa, tanggal dan waktunya, maka langkah berikutnya adalah menambahkan peserta. Jadi peserta yang akan diundang kita tambahkan di bagian add guest ini, ya. Jadi ketikkan saja di situ misalnya masukkan email mereka, ya. Ini contoh yang saya gunakan ini menggunakan akun Google Suite, ya. Yang saya gunakan ini menggunakan akun Google Suite, add guest, kemudian tambahkan dalam contoh di layar yang Anda lihat ini ada 2 orang yang saya tambahkan. Ada 2 orang saya tambahkan. Kemudian setelah saya tambahkan, itu ada pilihan see guest availability. Jadi ini fitur tambahan yang ada, yang sedikit berbeda dengan kalender biasa. Di sini kita bisa melihat ketersediaan orang yang kita undang tersebut, apakah waktunya memungkinkan untuk diundang kegiatan workshop tersebut pada jam 1.30 sampai dengan jam 2.30. Nah, itu kalau saya klik si guest availability itu, tampilannya akan semacam ini, ya. Jadi ketika saya pilih available waktu mereka, maka tampilnya seperti ini. Yang perlu dilihat di bagian bawah, ini yang bagian bawah, 1 PM kegiatannya jam 1 PM sampai jam 2 PM, ya. Ini available untuk Bapak Arif Imam maupun Ibu Erni Endasari, available, ya. Artinya tidak bentrok dengan agenda mereka. Kalau tadi saya menjadwalkannya itu kegiatan jam 8 sampai jam 9 pagi, maka salah satu peserta yang saya undang itu dipastikan tidak bisa hadir. Kenapa? Karena Ibu Erni ini ada agenda jam 8 AM sampai jam 9 AM, ya. Sehingga tidak dimungkinkan untuk mengundang beliau jika dilakukan pada jam 8 sampai jam 9. Nah, ini fungsinya guest time dan availability dari orang yang kita undang, supaya orang yang kita undang ini bisa dipastikan mereka bisa hadir semua, ya, bisa hadir semua. Dan ini hanya ada di Google Suite for Education, jadi akunnya harus menggunakan akun Google Suite, karena kalau di akun Gmail biasa atau Google standar itu tidak tersedia fitur ini, ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang akun Google Suite ini adalah akun lembaga, sehingga dia bisa mengakses aktivitas guru tersebut atau siapapun yang kita undang, itu bisa
bisa dicek ketersediaannya. Nah, mungkin saat ini yang Ibu Erni ini ada jam mengajar, walaupun jam mengajarnya virtual juga, sehingga tidak bisa dilakukan di pagi hari. Nah, ini salah satu kelebihannya menggunakan Google Suite ya. Kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah menambahkan location, ya, menambahkan lokasi. Nah, dalam hal ini ketikkan di lokasi ini tempatnya. Kalau tempatnya virtual seperti sekarang daring, ketikkan saja daring atau virtual atau apa yang sesuai dengan lokasinya. Tetapi kalau ini nanti berhubungan dengan pertemuan tatap muka secara langsung misalnya di sekolah, mau di ruangan mana? Ruangan kesenian dalam hal ini, atau di auditorium, atau di ruang kelas apa gitu ya. Nah, ini ada pilihan map-nya, termasuk map-nya. Seandainya kita mengundang orang dari luar, ya, seandainya kita mengundang orang dari luar sekolah, maka mereka bisa langsung menuju tempat tersebut, ya. Kenapa? Karena memang sudah ditambahkan pula dengan link Google Map-nya, ya. Jadi pengetikan ini akan mendeteksi lokasi tersebut di Google Map sekaligus. Nah, ini mempermudah ketika kita mengundang orang luar. Kalau orang dalam lingkungan sekolah mungkin mereka sudah tahu lokasi tempatnya. Tetapi kalau sebuah sekolah itu besar, maka ini penting menentukan lokasi, terlebih ketika kegiatan ini dilangsungkan secara tatap muka, ya, tatap muka secara langsung, tidak daring. Kemudian yang berikutnya adalah link Hangout Meet. Otomatis kita sudah dibuatkan sebuah link Hangout Meet yang terlihat di layar, meet.google.com/YDT-BBPI-XNR. Nah, ini link Google Hangout Meet-nya. Jumlah partisipasi mencapai 250 partisipan. Nanti lebih detailnya tentang Hangout Meet ini akan ada sesi tersendiri. Nanti silahkan diikuti sesi tersebut ya. Namun saya akan sedikit menjelaskan di bagian Google Calendar, khusus untuk join Hangout Meet ini, ada yang saya lingkari berwarna merah, merah yang kedua ya, yang sejajar dengan Hangout Meet, itu ada panah kecil. Nah, itu ketika panah kecil itu diklik, sekali lagi ini ada di Google Suite ya, akun Google Suite, itu ketika diklik, yang akan tampil adalah semacam ini. Nah, jadi ketika diklik yang tadi, yang akan tampil semacam ini tampilan yang pertama, akan ada tampilan meet.google/YDT yang tadi, kemudian di sisi kanannya itu ada, kalau kita arahkan kursor mouse itu akan ada tampil edit, ya, ikonnya berbentuk pensil. Itu diklik edit, ya. Kemudian akan tampil di gambar yang kedua, ya, di tengah itu. Di sini akan ditambahkan otomatis ketika Bapak Ibu klik edit itu akan ditambahkan add live stream, ya, add live stream. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya agar Hangout Meet tadi bisa disaksikan orang dengan jumlah yang lebih besar lagi, ya. Kalau Hangout Meet-nya tadi hanya mencapai 250 orang langsung bisa bertatap muka, tetapi jika orang ini melibatkan satu sekolah, anggap satu sekolah ada 1000 orang, maka tidak mungkin semuanya bisa ikut live bersamaan, ya. Jadi mungkin perwakilan guru ada 100, perwakilan siswa ada 100, perwakilan orang tua ada 100, ada 300 gitu ya. Nah, selebihnya bagaimana? Selebihnya bisa memanfaatkan live stream-nya, ya. Nah, live stream nanti mereka bisa menonton di live stream-nya tersebut, walaupun tidak bisa berpartisipasi secara langsung atau berbicara secara langsung menggunakan Hangout Meet itu. Nah, kemudian ketika add live stream diklik, tampil ke gambar yang ketiga ya. Di gambar ketiga ini adalah link yang bisa di-copy. Yang live stream, stream.meet.google.com/stream bla 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 bla. Nah, itu di sisi kanannya ada icon copy.
silahkan diklik icon copy tersebut ya. Silahkan diklik icon copy tersebut, kemudian hasil copy tersebut bisa di-share kepada siswa, bisa di-share kepada orang tua, atau di-share kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk bisa menonton secara live kegiatan tersebut di luar dari 250 orang tadi, atau mungkin hangout-nya tadi dibatasi, hangout meet-nya hanya 6 orang, selebihnya mereka menontonnya dari live stream. Maka link live stream inilah yang dibagikan kepada peserta, bukan link hangout meet-nya ya, bukan hangout meet-nya tetapi yang stream yang dibagikan. Selanjutnya kita tambahkan deskripsi ya, di bagian bawahnya lagi, di bawah live stream tadi itu ada deskripsi. Tambahkan deskripsi ini contoh saja, kepada para peserta mohon dapat join 15 menit lebih awal dari jadwal untuk persiapan. Jadi tadi diagendakan jam 1 PM, maka harapannya peserta bisa 15 menit sebelum jam 1 mereka sudah join. Tujuannya untuk apa? Untuk persiapan, misalnya persiapan audio, persiapan video, kamera, apa sudah bagus dan seterusnya, kemudian teknisnya seperti apa. Nah, ini 15 menit itulah nanti waktu untuk persiapan tersebut. Nah, di deskripsi ini juga Bapak Ibu bisa melampirkan naskah atau dokumen-dokumen yang bisa dibaca sebelum kegiatan. Misal tadi kegiatannya adalah workshop daring RPP Merdeka Belajar. Saya akan lampirkan di bagian deskripsi ini bisa ya. Ini ada link insert link file nanti file itu bisa di-download oleh peserta sebelum kegiatan, jauh hari sebelum kegiatan mereka nanti akan mempelajari materi-materi yang diberikan, sehingga pada saat live itu bisa langsung tanya jawab ya, artinya sangat sedikit sekali paparan. Jadi paparannya bisa direkam terlebih dahulu untuk bisa disajikan, untuk bisa dibaca atau ditonton terlebih dahulu, sehingga fokus kita pada saat live itu lebih kepada tanya jawab, sehingga waktunya lebih efektif, lebih efisien ya, untuk menyiasati waktu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di bagian bawah ada more option. Ini pengaturan lanjutan. Ketika diklik more option, kita akan lihat apa yang ada di more option. Yang pertama, di more option ini ada notifikasi ya. Ini notifikasinya ada notification ini nanti kalau Bapak Ibu menggunakan smartphone, nanti di smartphone Bapak Ibu 30 menit sebelum kegiatan itu akan ada pemberitahuan bahwa 30 menit lagi kegiatan A akan berlangsung. Kemudian juga akan ada notifikasi di handphone Bapak Ibu, menu pop-up yang akan tampil yang mengatakan bahwa 1 hari lagi kegiatan tersebut akan dilangsungkan. Kemudian 2 hari sebelumnya akan ada email masuk. Nah, ini jadi bentuk notifikasinya ada 3. Jadi notifikasi yang berbentuk menu pop-up dan 1 notifikasi berbentuk email yang masuk ke email kita, ke email peserta sebagai pemberitahuan, termasuk ke email saya sendiri sebagai yang membuat kegiatan itu akan tampil pemberitahuan tersebut ya. Nah, kalau ingin menambahkan notifikasi selanjutnya, ini yang di lingkarannya tinggal diklik saja add notification. Misalnya 5 menit ditambahkan lagi 5 menit sebelum kegiatan ya. Kadang saya merancang sebuah kegiatan seperti itu ketika saya ada mengisi sebuah kegiatan, baik itu live, tatap muka maupun tidak, saya biasanya membuat semacam ini. Terlebih ketika kegiatan itu live, daring, biasanya saya buat notifikasi semacam ini. Ya, jadi makin mendekati hari H, notifikasinya makin banyak. Ya, kenapa? Untuk mengingatkan saja. Apalagi dalam 1 hari itu misalnya saya memiliki beberapa agenda. Nah, ini penting untuk mengingatkan kita bahwa ada agenda berikutnya yang harus dihadiri secara live. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu membuat notifikasi ini. Kemudian di bagian bawah itu kalender ini akan tersimpan nanti di kalender yang saya namai dengan kalender Fathur Rahim itu. Jadi Bapak Ibu bisa juga membuat nanti kalender ini kalender jadwal mengajar misalnya. Jadwal mengajar sekolah A. Misalnya Bapak Ibu ngajar beberapa tempat ya, jadwal mengajar di SMA
satu misalnya jadwal dosen di lembaga di universitas A. Jadi per lembaga nanti dibuat sebuah kalender tersendiri ya. Nah, ini penting supaya nanti secara keseluruhan nanti dia akan tampil di agenda kita. Jadi tidak ada satupun yang luput dari agenda kita. Jangan sampai nanti yang sekolah diagendakan, yang live diagendakan, ternyata kita masih ada mengajar di tempat lain atau ada agenda lain yang tidak teragendakan. Nah, ini penting diagendakan semua di Google Calendar biar dia nanti yang membantu. Ini semacam sekretaris pribadi kita lah ya, semacam asisten pribadi yang memberitahukan, Bapak Anda sebentar lagi mau ngisi di acara A, Bapak Anda sebentar lagi akan mengisi di acara B, Bapak Anda akan mengisi lagi di acara C. Jadi seperti itu. Jadi fungsinya sangat fungsional sekali sebenarnya dan sangat dibutuhkan bagi Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu pimpinan leader di sekolah, wakil-wakil kurikulum terlebih mengagendakan kegiatan selama 1 tahun bisa menggunakan ini. Terlebih Bapak Ibu yang sangat sibuk sekali, ya, sangat sibuk itu dalam artian sering mengisi kegiatan Google Calendar ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian di bagian atas setelah pengaturan lanjut tadi Bapak Ibu klik, di bagian atas itu otomatis juga akan nampil untuk menambahkan pengaturan lanjutan mengenai waktu dengan custom recurrence ya. Jadi di samping all day, di does not repeat ini does not repeat artinya hanya berlangsung 1 kali, tetapi ketika Bapak Ibu ingin agenda ini berulang setiap hari, di sinilah pengaturannya. Atau ingin berulang tiap minggu tetapi tiap Senin dan Selasa, di sini juga pengaturannya. Nah, namanya custom recurrent. Kalau di sisi kanan nih Bapak Ibu lihat, repeat every 1 week. Jadi setiap minggu ini akan diulang, di repeat pada hari Monday, Senin dan Selasa. Ya. Ini pengaturannya untuk custom recurrence-nya ya. Kemudian ini setelah selesai tadi ya, setelah kegiatan agenda tadi selesai, kita isi semua, kita simpan. Ya, kita simpan. Nah, ketika suatu saat kita ingin mengedit, ingin menambahkan orang yang diundang, atau jamnya ingin dirubah sedikit, disesuaikan, atau ada deskripsi yang ingin ditambahkan, maka pada Google Calendar, ini contoh ini workshop daring tadi, itu tinggal diklik. Ya, tinggal diklik, kemudian akan tampil seperti gambar di sisi sebelah kanan, kemudian pilih edit. Nah, pilih edit, baru Bapak Ibu nanti tambahkan apa yang harus diubah. Misalnya lokasi kegiatan yang mau dirubah mendadak, misalnya jamnya dimundurkan mendadak dan seterusnya bisa. Termasuk menambahkan peserta. Pesertanya bisa ditambahkan. Kemudian apa yang terjadi ketika ini sudah selesai, kita save misalnya, maka saya pun sebagai pengundang itu akan ada email masuk nanti notifikasi ke saya semacam ini ya. Jadi saya diminta apakah Anda siap hadir di kegiatan itu, ada yes, no, maybe. Ya, tidak, mungkin saya akan hadir. Nah, kalau ini didesain dengan menggunakan Google Suite for Education, akunnya ya, maka hampir-hampir kegiatannya ketika saya undang, semua peserta pasti akan bisa hadir. Kenapa? Karena ada fungsi tadi di mana kita bisa melihat availability setiap guru otomatis, sehingga ketika dia waktunya tidak bisa, maka bisa disesuaikan nanti waktunya. Nah, ini juga akan terkirim ke peserta. Nanti peserta bisa menjawab yes. Anggaplah ini semacam pra-presensi ya. Daftar hadir online ya. Prakehadiran lah ya, bukan daftar hadir tapi mungkin daftar prakehadiran. Jadi sebelum dia hadir, dia setuju dulu bisa hadir atau tidak. Nah, ini diundang kalau ada 100 orang, nanti mereka 100 orang akan menerima, mereka jawab yes semua ya. Tetapi kalau ini kita gunakan akun biasa,
kemungkinan besar bisa jadi itu ada maybe, itu bisa jadi, bahkan no itu bisa jadi. Tetapi ketika ini kita gunakan Google Suite, dari sisi bentrok waktu itu hampir-hampir tidak dimungkinkan. Sehingga ini rata-rata pasti menjawabnya nanti yes, ya, mestinya yes jawabannya. Seandainya no, nanti di kemudian hari dia jawab yes, tapi belakangan satu hari menjelang hari dia tidak bisa, ada sesuatu yang urgent, maka dia bisa menjawab merevisi menjadi jawabannya adalah no. Kemudian ini contoh invitasinya, undangan dari luar ke saya. Ini contoh yang masuk via email, undangannya ini sebagai contoh. Beberapa waktu yang lalu saya dapat undangan invitasi webinar, meeting online. Jadi seperti inilah bentuk di email ya. Di email kalau Anda diundang nanti menggunakan Google Calendar. Nah, jadi ada email masuk, bentuknya lebih kurang semacam ini. Di sana nanti akan ada siapa yang mengundang, pesertanya nanti siapa saja, tanggalnya kapan, apa berlangsung secara daring atau tidak. Termasuk di sini kalau itu dilaksanakan dan menggunakan daring, akan diberikan juga otomatis langsung link Google Hangout-nya, Google Hangout Meet ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun Gmail ya. Kalau menggunakan akun Gmail itu masih bisa memanfaatkan fasilitas Google Hangout ya. Google Hangout secara terbatas maksimum 10 orang. Tetapi kalau dengan Google Meet itu bisa mencapai 250 orang, terlebih dalam masa pandemi Corona ini ya. Jadi bisa mencapai 250 orang dengan banyak fitur yang nanti juga akan dibahas secara tersendiri dalam tema tersendiri oleh pembicara-pembicara lain. Nah, selanjutnya bagaimana membagikan link ya, membagikan link. Ketika Anda melakukan edit, saya kembali sedikit mungkin. Nah, ketika ini Bapak Ibu lakukan edit, link agenda yang sudah Bapak Ibu buat tadi, di bagian sudut kanan atas nanti akan ada fasilitas untuk melakukan publish. Jadi ada menu drop down yang bisa Bapak Ibu pilih, action lanjutan, paling bawah itu ada publish event. Ya, publish event. Nah, ini nanti ada dua mode. Mode yang pertama itu dengan kode HTML, bisa di-copy dan ditanamkan di website atau di blog Bapak Ibu atau di blog sekolah. Ya, jadi nanti kalender ini akan tampil di blog sekolah atau di blog Bapak Ibu ya, atau blog website penyelenggara kegiatan ya. Kemudian di bagian bawah link to event. Link to event ini di copy, ini bisa dibagikan langsung kepada peserta ya, boleh dibagikan kepada peserta. Jadi ada dua teknis ini untuk publish event ini, khususnya untuk event yang memang terbuka untuk umum ya, untuk bisa diketahui oleh halayak atau orang banyak, itu semacam ini ya. Tetapi ketika event ini berlangsung terbatas, mungkin fasilitas publish event ini diabaikan ya. Kenapa? Ya karena memang terbatas orangnya. Nah, kalau tidak, maka ini bisa dipublish ke umum. Saya pikir itu untuk merancang sebuah kegiatan menggunakan Google Calendar, termasuk bagaimana mengundang peserta ke dalam kegiatan tersebut. Nah, saya akan coba demonstrasikan sedikit live demonya. Jadi live demonya saya akan buka contoh di sini. Saya akan ketikkan google.com ya. Ini yang saya sampaikan tadi. Di sisi kanan ketika saya membuka google.com, ini di sisi kanan ini ada foto profil saya, di sebelahnya ada Google App ya. Nah, ini saya klik. Sekali lagi kalau ini belum nampil,
berarti belum login dengan akun Anda ya. Nah ini saya klik saja, saya ganti beralih akun dulu, saya beralih akun ke akun Google Suite saya. Nah ini akun Google Suite beralih, profilnya udah berubah. Saya klik Google Apps, kemudian saya klik kalender. Nah, sekarang terbuka Google Calendar di akun Google Suite saya. Nah di sini terlihat agenda-agenda saya sudah, baik yang akan datang maupun yang sudah lewat. Contoh yang sudah lewat, ini tanggal 6 kemarin saya mengisi, ini kalau saya klik ada kegiatan yang saya Google Suite ya, registrasi Google Suite kemarin itu saya agendakan di sini ya. Kemudian ada lagi misalnya ini saya klik, ini agenda yang sudah lewat juga, ini agenda yang berasal dari Google Classroom saya. Jadi Google Classroom saya itu otomatis nanti akan juga ditambahkan di dalam di dalam kalender saya ya, di dalam kalender saya, bahwa pada tanggal tersebut, pada jam tersebut ada tugas siswa yang harus dinilai, dan siswa akan mengupload batasannya sampai jam 12 PM. Nah ini agenda yang sudah lewat. Nah agenda sekarang yang ini, hari ini tanggal 8 ya. Ini pengingat, jadi 30 menit sebelum kegiatan tadi ada notifikasi ke saya. Nah bagaimana cara membuatnya? Tinggal klik create. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, workshop hangout meet misalnya, eventnya ya akan berlangsung pada tanggal, saya agendakan tanggal 16 pada jam 5 PM sampai jam 6 PM, jam sore ya. Kemudian siapa saja yang akan saya undang? Yang saya undang misalnya nah ini kalau dilihat Bapak Ibu, ketika saya tambahkan Ibu Erni, di sini ada pemberitahuan outside working hour, artinya beliau sebenarnya tidak bisa diundang. Kenapa? Ini sudah di luar jam kerja. Nah, jadi hampir bisa dipastikan ini tidak bisa dilakukan. Tetapi kalau memang ini mendesak, bisa saja diagendakan ya. Diagendakan tentu dengan dihubungi dulu orangnya bahwa ini sangat mendesak, pimpinan meminta bla 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 dan seterusnya. Nah, itu ditambahkan nanti di bagian deskripsi. Nanti ketika itu masuk di beliau, nanti beliau akan membaca, oh ternyata pimpinan minta ada pertemuan mendesak ya, pertemuan darurat misalnya seperti itu ya. Nah kemudian siapa lagi yang mau diundang? Saya akan tambah misalnya ini lagi, Pak Arif ini available, dia available ya. Sementara Bu Erni ini outside working hours ya, jadi tidak bisa diundang. Saya akan lihat si guest availability-nya ya. Nah di sini terlihat memang jam ini nggak bisa diundang beliau, dari jam 1 pagi sampai jam 9 pagi itu nggak bisa, sore di atas jam 5 sampai ke bawahnya itu juga nggak bisa. Kenapa? Karena memang beliau memang tidak ingin diganggu jam 5 PM sampai malam, itu tidak ingin diganggu. Nah jadi ini fungsinya ya. Kemudian Bapak Ibu, add location, ini ketika saya ketikkan di sini SMAN 5 Bandung, kegiatannya di sana, atau SMAN 10 Samarinda. Ini pilihannya, SMAN 10 Samarinda di kampus B misalnya, kegiatannya bukan di kampus A. Nah, jadi seperti itu. Link Hangout Meet-nya ini, ya, link Hangout Meet-nya, di sampingnya ini ada panah kecil yang saya sampaikan tadi. Ini ketika saya klik, itu ada tampilan lanjutan, Add Live Stream. Ketika saya klik Add Live Stream-nya, maka kita akan dibuatkan secara otomatis link live stream-nya. Ini link live stream-nya ya, di copy bagikan kepada pesertanya nanti. Oke, kemudian ini saya save.
Apabila saya klik, tadi sudah saya save, apabila ini saya klik send, maka orang yang saya undang tadi akan menerima undangan tersebut. Ya, nah di sini saya pilih don't send saja ya, karena ini hanya contoh, tidak saya kirim. Nah, tapi tetap terjadwal di tanggal 16. Kalau ini salah, misalnya saya klik, kemudian pesertanya, ini peserta, ya, saya edit, pesertanya saya batalkan 1 orang. Nah, artinya cuma berdua nih ceritanya pesertanya. Itu bisa. Atau mau ditambah lagi peserta lain, at best itu bisa. Ya. Nah, kemudian sekaligus saya ingin memperlihatkan yang saya sampaikan tadi, di more action di sini, itu ada di bagian bawah publish event. Ya. Jadi kita publish event tersebut, sehingga keluar link yang 2 tadi, yang untuk konsumsi HTML maupun yang bukan. Saya pikir itu sedikit teknis penggunaan Google Suite dalam merancang kegiatan pembelajaran. Sekian, terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Silakan, Bu Fatur. Pevita. Ya, terima kasih penjelasannya yang sangat jelas. Mungkin saya bantu untuk kita mau tanya jawab ya. Ini pertanyaan juga sudah banyak. Mungkin Bapak Ibu juga untuk mengklarifikasi bahwa seperti yang kemarin kita kan ada modul Classroom ya. Terus kemudian ada yang menanyakan apa bedanya Classroom itu dengan LMS yang lain, atau mungkin di sekolah sudah menggunakan LMS yang lain. Jadi waktu kemarin jawaban saya adalah Google Classroom itu sebetulnya bukan LMS. Dia tidak menyebut dirinya LMS. Dia adalah sebuah tools untuk membantu guru supaya bisa mengajar dengan lebih efisien dan efektif secara cloud. Ya, dan kelebihan dia justru dia tidak bisa berdiri sendiri. Classroom, kalau Bapak Ibu cuma berharap dia cuma pakai aplikasi Classroom itu sendiri, dia tidak akan powerful. Ya, justru powernya kekuatan Classroom itu ketika dia tidak bisa berdiri sendiri dan kita terpaksa harus mengutilisasi aplikasi lain di Google Suite. Jadi seperti si Google Calendar, seperti apa yang Pak Fatur barusan jelaskan, kemudian Google Hangout Meet, kemudian Google Forms, Docs, Drive, dan lain-lain. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak mengutilisasi itu semua, Classroom-nya tidak akan powerful. Ya, dia hanya powerful ketika kita mengutilisasi semua atau berbagai aplikasi yang ada di dalam Google Suite for Education. Ya, dan fungsi kalender kalau kita hubungkan dengan Classroom adalah khususnya ketika tentunya yang mudahnya adalah ketika kita memberikan penugasan, ada due date-nya atau ada tenggat waktunya. Tenggat waktunya itu kalau diberikan oleh guru di assignment, di penugasan, dia akan terintegrasi secara langsung ke kalendernya si siswa yang ada di kelas tersebut. Ya, jadi itu satu. Yang kedua, gunanya juga adalah kalau misalnya kita bicara kita mau mengadakan home learning atau pembelajaran jarak jauh, kalender itu bisa menjadi satu alat yang sangat efektif buat kita. Seperti ketika kita sehari-hari di sekolah, kita kan ada jam mata pelajaran ya. Jadi misalnya jam pertama 55 menit pertama jam pelajaran agama, 55 menit kedua misalnya pelajaran bahasa Indonesia, kemudian matematika dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan si Google Calendar-nya itu sebetulnya untuk menjadi framework si home learning-nya. Jadi bayangkan ketika Bapak Ibu bisa menjadwalkan kelas di kalender dan menginvite murid-murid Bapak Ibu sekalian melalui si kalender, dan di dalam kalendernya itu sudah diberikan link untuk Classroom-nya. Jadi setiap mata pelajaran punya event sendiri, punya link Classroom sendiri, kalau perlu ada link Hangout Meet-nya, juga ada di dalam si kalendernya. Jadi anak-anak pagi-pagi yang dia buka adalah Google Kalendernya. Dia langsung lihat, oh jam 7 saya harus buka event yang ini, dia buka eventnya. Dia ketemu gurunya sebentar di Hangout Meet mungkin untuk mendengarkan instruksi. Kemudian setelah mendengarkan, gurunya bilang, kamu di dalam event itu ada link untuk Classroom, kamu tinggal klik itu. Dia klik, dia masuk ke Classroom-nya. Dan kemudian guru dan siswa bisa berinteraksi melalui Google Classroom-nya. Jadi sebetulnya Google Calendar terlihat sangat simpel, tapi sangat powerful. Sehari-hari saya salah satu aplikasi yang saya pakai dengan yang paling penting buat saya itu salah satunya adalah Google Calendar. Ya, silakan Pak Fatur, kita punya banyak pertanyaan. Pak Fatur bisa di show screen-nya sambil saya bacakan. Minta di refresh dulu slide-nya Pak Fatur dan saya sambil bacakan. Yang satu, apa perbedaan kalender di smartphone dengan Google Calendar? Apakah bisa offline? Silakan Pak Fatur. Oke, baik. Apa perbedaan
Ini mungkin yang dimaksud kalender ini kalender yang ada di smartphone ya. Iya, jadi mungkin Dengan by default ya. defaultnya tentu berbeda. Kalau yang Google Calendar tadi sudah disampaikan Bu Pevita, itu terintegrasi dengan banyak aplikasi lain ya, termasuk tadi adalah Google Classroom. Nah, bagaimana? Apakah bisa offline? Ya, dia bisa offline, tetapi memang untuk bisa mengupdate kegiatan tentu dia nanti dalam posisi online dulu ya. Jadi misalnya saat ini saya matikan, kemudian ada yang ngundang, yang nggak akan langsung masuk ke dalam Google Kalendernya. Kenapa? Karena dia offline. Tetapi ketika nanti kita online, orangnya atau kegiatan-kegiatan yang baru dimasukkan itu baru akan terupdate di Google Calendar kita. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana kita dapat mengatur jadwal peserta ya? Tadi sudah saya sampaikan, itu ada availability ya pada saat kita membuat agenda tadi, itu ada apakah si A itu available di jam yang kita undang tersebut. Jadi tadi sudah saya jelaskan. Mungkin nanti bisa dibuka lagi videonya ya, yang di bagian poin itu. Kemudian bagaimana cara mengintegrasikan kalender dengan Google Classroom sebagai reminder. Sebenarnya ini otomatis ya. Jadi otomatis ketika guru merancang pembelajaran untuk assignment atau penugasan, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Pevita juga, nanti di kalendernya siswa itu juga akan otomatis akan ada pemberitahuan tentang kegiatan tersebut. Bahkan ketika Google Calendar ini juga terhubung dengan orang tua nanti sebagai pengawas di rumah, itu juga orang tua juga akan ada remindernya bahwa ini anak saya terlambat mengumpulkan tugas. Nah, ada notifikasi seperti itu juga. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya manfaatnya. Kemudian bagaimana orang lain dapat mengirimkan event atau acara kepada kita melalui Google Calendar? Ya, tinggal ditambahkan saja orang tersebut di dalam kegiatan kita ya. Jadi di dalam kegiatan kita tersebut, add guest, masukkan email mereka di situ, kemudian di invite, di save, kemudian pilih send. Nah, itu terkirim sudah undangan itu kepada orang tersebut. Kemudian apakah harus menggunakan akun Gmail? Tadi contoh yang saya berikan itu adalah contoh menggunakan akun Google Suite, ya, bukan Gmail. Tetapi bolehkah, pertanyaannya mungkin, apakah bolehkah akun Gmail diundang untuk kegiatan yang dirancang dengan akun Google Suite? Boleh, ya. Jadi bisa saja saya membuat kegiatan dengan mengundang di luar, ya. Tetapi sekali lagi, ketika saya mengundang akun Gmail, saya tidak bisa memprediksi ini orang bisa hadir atau tidak. Kenapa? Karena mereka tidak berada di dalam lingkungan organisasi saya. Tetapi kalau orang yang berada di dalam lingkungan lembaga saya atau sekolah saya, itu secara otomatis availability-nya itu akan tampil, ya. Tapi kalau email ya, Yahoo bisa nggak? Yahoo atau Hotmail? Mengundang mereka. Sebenarnya bisa, tetapi default untuk Google Suite itu tidak bisa ke domain yang lain. Bahkan domain Gmail sendiri itu kalau memang pengaturan di admin itu sangat restriktif sekali sebagai untuk keamanan itu bisa Gmail pun bisa ditolak sebenarnya. Ya, jadi tergantung pengaturan di admin. Kalau di admin itu Yahoo di whitelist, Gmail di whitelist, dan beberapa domain penyedia email free lainnya itu di whitelist, itu bisa sebenarnya. Oke, jadi tergantung pengaturan dari control panel ya, Pak? Iya, control panel pengaturannya. Iya. Oke, mungkin juga saya mau menjawab tadi kalender di smartphone apakah berbeda dengan Google Calendar? Itu tergantung handphonenya juga ya, smartphone-nya ya. Bapak Ibu kalau pakai yang Android itu kan by default dia adalah Google Calendar. Jadi yang Bapak Ibu lakukan adalah nanti sign in dari Google Calendar-nya, ditambahkan akun Google Suite for Education-nya. Jadi kalau menggunakan handphone lain, jadi seperti iPhone atau mungkin ada Windows Phone atau saya nggak tahu ada handphone yang lain. Nah mungkin dia by default kalendernya itu bukan Google Calendar. Nah kalau dia bukan, biasanya kan suka ada bawaannya sendiri ya. Nah kalau itu berbeda, gitu ya. Next. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah Google Calendar bisa buat kalender akademik untuk 1 semester?
Bisa jawabannya ya. Bahkan bukan hanya kalender akademik ya, tetapi kalender pribadi kita itu juga bisa dibuat. Nah, jadi wakil-wakil kurikulum bisa merancang, sudah saya jelaskan juga tadi di awal, wakil kurikulum bisa merancang agenda selama 1 tahun, bukan 1 semester saja, agenda selama 1 tahun, ya. Sehingga ketika kurikulum merancang agenda selama 1 tahun, maka guru-guru yang akan mengadakan kegiatan berbenturan dengan agenda sekolah, maka dia otomatis bisa segera mereschedule. Yang terjadi selama ini, guru-guru punya agenda sendiri yang sudah direncanakan lama, tetapi sekolah baru mengadakan kegiatan, rencana kegiatan setelah agenda guru berjalan. Ini yang terbalik. Jadi mestinya sekolah merancang agenda dengan menggunakan Google Calendar ini untuk keperluan 1 tahun. Nanti ketika guru mau mengadakan kegiatan, misalnya bulan Maret ini ya, saya mau mengadakan kegiatan studi wisata. Padahal di bulan Maret ini di tanggal 5 sampai 6 tersebut ada rapat penting di sekolah. Maka otomatis ketika saya mengadakan itu akan tertolak bahwa Anda tidak bisa pergi tanggal seperti itu karena memang ada agenda sekolah yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, ini penting. Bapak Ibu yang wakil-wakil kurikulum atau para pengambil kebijakan di sekolah mulailah memanfaatkan Google Calendar itu untuk penjadwalan. Termasuk membuat jadwal kegiatan belajar mengajar, itu bisa digunakan Google Calendar ini. Kemudian ada hubungannya juga Pak. Nah, kalau kita mau bicara Google kalender akademik, itu ada hubungannya juga Bapak Ibu dengan Google Groups Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau membuatkan kalender akademik itu kan sebetulnya yang kita mau invite adalah murid di kelasnya ya, murid di kelasnya atau guru yang mengajar di kelas tersebut. Nah, ada lagi fungsinya, makanya tadi saya bilang Google Classroom itu tidak bisa berdiri sendiri. Google Suite ini merupakan perangkat yang bekerja satu sama lain itu sangat terintegrasi. Jadi gunanya Google Groups adalah ketika Bapak Ibu mau menginvite atau mengundang murid di kelas untuk tadi misalnya kita mau bikin kalender akademik ya, dengan mudah kita tidak usah menambahkan satu persatu murid di dalam kelas itu kalau mereka sudah dibuatkan grup. Ya, grup itu jadi bentuknya kalau mungkin nggak mudahnya bentuknya kayak milis, tapi sebetulnya dari admin di Google Suite for Education-nya itu dari admin panel bisa membuatkan grup, misalnya grup per kelas atau grup per angkatan bisa dibuatkan sehingga ketika nanti dibuatkan kalender akademik yang di-invite bukan satu persatu studentnya, tapi yang di-invite adalah angkatannya atau di si kelasnya gitu. Jadi Bapak Ibu ada hubungannya sama Google Groups. Memang kita tidak ada modul khusus untuk Google Groups, tapi kalau banyak request untuk itu, tidak tertutup kemungkinan kita akan buatkan, ya. Jadi silakan kalau ingin dibuatkan modul Google Groups, taruh di pertanyaan karena nanti kami bisa pertimbangkan untuk kami untuk the next after tanggal 23, ya. Silakan. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah di Google Calendar bisa dibuat filter ke folder, misalnya jadwal kelas? Iya, jadi bisa, sangat bisa sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya di kalender saya untuk satu akun saya bisa membuat beberapa kalender ya. Jadi kalender akademik, kalender jadwal mengajar di kelas 7A ini ya sebagai contoh, 7B nanti tersendiri, atau jadwal mengajar di sekolah A itu saya buat khusus jadwalnya karena mungkin saya mengajar seminggu hanya sekali. Jadi kalau dibuat per kelas juga terlalu mubazir mungkin, tapi saya gunakan aja satu sekolah misalnya. Ini bergantung nanti kebutuhan. Silahkan dan bisa ya. Kalau dari jadwal Indonesia Edu Seminar Sheet bisa nggak langsung otomatis semua jadwal masuk ke kalender kita? Bisa nggak Pak? Jadwal bisa. Kalau memang Bapak Ibu diundang sebenarnya secara seperti tadi di invite berdasarkan email itu sebenarnya otomatis bisa masuk sebenarnya. Ya, jadi bisa, sangat bisa sekali. Tapi tidak bisa dari sheet-nya langsung. Jadi harus ada yang invite dari kalender. Betul, jadi harus mungkin nanti Google akan maju ke arah situ. Saya juga sebetulnya udah lama mencari-cari fungsinya dari sheet bisa langsung masuk ke kalender, belum ada. Tapi kalau Bapak Ibu di-invite dari kalender, ada orang yang meng-invite dari kalender sesuai dengan jadwal di Google Sheet-nya, tentunya bisa. Iya. Mungkin satu tambahan lagi, sebenarnya hampir semua aplikasi tool Google itu ada yang namanya script, Bapak Ibu. Jadi script itu ya semacam bukan makro juga ya, di atas sedikit dari makro sebenarnya.
dengan itu apapun bisa dilakukan, prinsipnya gitu ya. Jadi apapun yang tidak bisa dilakukan saat ini, termasuk Bapak Ibu banyak mengeluhkan misalnya Google Form itu tidak ada timer countdown-nya untuk mengerjakan soal. Misalnya dari 59 menit, 58 menit, dan turun terus sampai habis waktunya, itu kan belum ada ya. Itu bisa dibuat sebenarnya, tetapi memang perlu waktu. Itulah fungsi script. Di semua tool itu ada. Kemudian jika saya ingin gunakan sebagai jadwal pembelajaran, harusnya saya input semua email siswa yang diajar. Nah, ini tergantung Tadi ya, jadwal, jawabannya ya. tergantung dari jadwal pelajaran. Ya. Ya. Sudah terjawab tadi ya. Ya, pakai grup nanti Bapak Ibu sekalian, pakai Google Groups. Kalau Bapak Ibu perlu modul untuk bagaimana menggunakan Google Groups, nanti coba ditulis di komen atau di chat supaya nanti bisa kami kumpulkan. Nanti kami buatkan modulnya kalau memang banyak permintaan. Next. Ya. Untuk mengundang ikut Meet dari kalender, apakah harus orang yang punya akun Google Suite? Tidak. Ya, khusus untuk Google Hangout Meet ya, tapi nanti untuk Hangout Meet ini nanti ada sesi tersendiri sebenarnya ya. Jadi nanti biar Bapak Ibu semangat untuk menyaksikan sesi berikutnya yang ingin bertanya nih, yang masalah yang poin nomor 1 ini, silahkan ikuti nanti sesi Hangout Meet yang sudah diagendakan. Kemudian apakah hanya waktu singkat, hitungan hari, bulan, atau semester? Maksudnya apa ini? Iya, saya juga nggak ngerti ini. Maksudnya apa? Dan ini next aja, Pak. Oke. Bagaimana kalau ini mengundang per unit organisasi, misal guru, rumpun mapel, ya sangat bisa ya. Sangat bisa. Google Groups, Bapak Ibu sekalian. Iya. Kemudian ketika membuat jadwal di 2 kelas yang berbeda, bisa juga sama ya. Sama. Jadi agenda kegiatan yang kita bisa hanya apa itu? Sudah habis ini ya? Terakhir ya pertanyaan, habis ya? Cuman kok apakah agenda kegiatan yang kita buat sifatnya privat? Bapak bisa di reload. Jadi kayaknya ada hanya untuk yang kita undang. Apakah agenda kegiatan yang kita buat sifatnya privat? Ya, betul. Hanya untuk yang diundang saja kalau yang sifatnya privat. Saya pikir itu, Bu Fevita. Ya oke, masih 3 menit lagi. Nanti pertanyaan yang belum bisa dijawab, don't worry, kita akan buatkan di tanya jawab. Silakan nanti Bapak Ibu masuk lagi ke bit.ly/Indonesia Edu Webinars. Di atas itu ada tab, jadi ada home, ada program, sama kalau nggak salah ada tanya jawab. Silakan diklik tanya jawab. Kami sudah buatkan list pertanyaan-pertanyaan yang ada dari hari pertama, dari modul pertama. Dan kami sudah rangkum, sudah kami bersihkan, ada di situ. Silakan Bapak Ibu bisa melihat, kami jawab di situ ya. Dan juga ikut Facebook group kami kalau masih ada pertanyaan yang kayaknya tuh harus penting dan pingin dijawab. Kami buatkan sebuah Facebook group di bit.ly/Indonesia Edu Webinars Group, atau cari di laman Facebook @revo-Indonesia. Kemudian Indonesia Edu Webinars bersama Revo adalah kolaborasi para pejuang pendidikan seperti saya, seperti Bapak Ibu sekalian, seperti Pak Fatur. Kami berkolaborasi, kami dari Revo, Google Educators Group Indonesia, Google for Education, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian info kegiatan ini selain tadi di website barusan yang kami sebutkan, juga terlihat di Guru Berbagi. Dan kemudian jangan lupa untuk semua modul-modul yang sudah lewat, tolong ditonton karena kami sudah menyusun modulnya detail, dan itu sebetulnya sudah direncanakan jadi step by step. Silakan ditonton di kanal YouTube Revo Indonesia di bit.ly/Indonesia Edu Webinars Playlist. Tolong like, share, subscribe, karena kalau kita punya banyak subscriber sangat membantu kami jadi bisa memiliki kebebasan untuk mengatur video mana yang kami mau taruh di atas ya, untuk kemudahan Bapak Ibu sekalian. Daftar hadir Bapak Ibu sekalian akan kami buka sekitar 15 sampai 20 menit ke depan. Silakan diisi, bisa dari QR code-nya atau bisa juga dari link-nya. Hanya untuk peserta live ya. Jadi bukan untuk yang sebelumnya atau yang sesudahnya atau yang cuma buka di depan dan belakang saja, tapi peserta yang betul-betul mengikuti dari awal sampai akhir. Dan juga kita semua bertanggung jawab sebagai pendidik juga jangan memilih modul-modul yang akan datang ya, karena setiap sesi akan dibuka untuk sesi itu saja
ya. Kalaupun bisa dipilih, jangan dipilih karena sesi itu diperuntukkan untuk sertifikat di sesi itu saja, ya. Kalaupun Bapak Ibu memilih yang nanti-nanti, kami delete loh, ya. Kami tidak akan berikan sertifikat. Sertifikat paling lambat diterima 1 minggu setelah tanggal 23 April, di mana rangkaian webinar ini berakhir. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, akan dikirim paling lambat 1 minggu setelah tanggal 23 April, ya. Demikian, ada lagi sudah tidak ada ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Oh, modul berikutnya, Pak Fatur bisa dilihat yang modul berikutnya. Besok pukul 10 sampai 11 di tanggal 9 April 2020 waktu Indonesia Barat, 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, Bapak Indra dari Sekolah Putri Darul Istiqamah, ini dari Sulsel ya, tentang mengenal kecanggihan Google Docs. Dan untuk sesi siang, apa Pak Fatur? Kita lihat di modul berikutnya. Membuat diskusi interaktif dengan Google Docs, ya. Bapak Fatur lagi dari Samarinda, besok pukul 15.30 sampai pukul 16.30, ya. Silakan Bapak Ibu dicatat di kalender Bapak Ibu sekalian, dan kami dengan senang hati bertemu dengan Bapak Ibu kembali besok. Pak Fatur boleh dikasih lihat slide yang terakhir untuk ada daftar hadirnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Juga tolong di-share ke teman-teman, ke rekan-rekan Bapak Ibu guru yang lain, juga untuk rekan-rekan orang tua lain yang sekarang terpaksa harus mengadakan atau harus memfasilitasi anak-anaknya dalam pembelajaran jarak jauh dan nggak tahu harus bagaimana, ya. Jadi mumpung kita terpaksa berubah, mari kita berubah menjadi lebih positif dan tetap semangat. Kita bisa melalui ini semua kalau kita bersama-sama, ya. Bersama Revo, sampai bertemu lagi besok.